Yesus. Di hatiku. Nikmati hadiratnya pagi hari ini yang menjamah menguatkan setiap kita. Telah berubah dan aku tahu Yesus jamah menjadi. Lebih sungguh lagi, mari angkat kedua tangan kita lebih tinggi. Dan jamah selalu hidupku. Alirkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Muliakan jamah setiap hari. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah menjadi. Semua katakan dengan iman. Lebih sungguh lagi Yesus sanggup jamah setiap hidup kita. Sekali lagi saudara, nyatakan seluruh isi hati kita percaya. Ya jamah selalu hidupku. Katakan semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah menjadi. Angkat tangan kita, katakan semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah menjadi baru. Dengan iman yang percaya, katakan Semua telah berubah dan aku tahu. siapa yang jamah, saudara katakan Yesus jamah amin. ku jadi Baru. Haleluya. Beri kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang ajaib. Amin. Amin. Haleluya. Shalom saudara. Semua diberkati pagi hari ini. Amin. Kita semua jemaat yang setia walaupun di luar hujan, tapi kita mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan lebih lagi. Kita tetap berdiri, kita mau naikkan pujian oleh darah anak domba. Mari kita bersukacita, bertepuk tangan, memuji Raja di atas segala raja, Yesus Kristus. Senanglah tiba keselamatan terkuasa dan meminta Allah kita kuasa yang diurapi
silakan duduk kembali saudara. Kita mau siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar dalam hidup kita hanya satu-satunya Tuhan yang kita andalkan. Kita terus menantikan waktu Tuhan yang terbaik saudara atas setiap pergumulan kita. Kita percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Selalu baik.
boleh tetap dalam perlindungan-Mu, dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Pagi ini kami melangkah di bulan yang baru Tuhan, di bulan terakhir dari tahun ini. Kami percaya Tuhan, sekalipun tidak sesuai seperti yang kami mau, tapi kami mau belajar mengucap syukur. Kami mau belajar tetap berterima kasih kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau selalu memberikan rancangan-Mu yang paling terbaik, waktu yang paling terbaik. Kami percaya kami alami Tuhan di dalam setiap keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami Tuhan. Tuhan yang menjadi pemulih kami, Tuhan yang memberkati kami, bahkan Tuhan yang menyembuhkan setiap kami. Kami terima semua janji-Mu pagi ini Tuhan, terjadi di dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan ajar kami juga untuk merelakan hati kami diajar oleh Engkau. Dengar-dengaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Kami percaya Engkau mengurapi setiap kami, mengurapi Pak Hendri Andreas yang sudah Engkau utus Tuhan untuk menjadi perpanjangan lidah-Mu. Kami percaya pagi ini Tuhan, benih firman yang baru tertabur dalam hati kami. Tertanam bahkan terbaik, bahkan bertumbuh Tuhan. Supaya buah-buah itu bisa menjadi berkat bagi setiap orang Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Segala pujian hormat kami kembalikan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara, kita akan dengar firman Tuhan pagi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sekali lagi saudara ya, semangat, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau untuk kesekian kali kita bisa datang dalam keadaan yang sehat. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Dan saya berharap bukan saja saudara sehat, saudara juga dengan hati yang penuh dengan sukacita. Amin. Amin ya. Hari ini kita mau membahas satu firman Tuhan, satu judul yang tentang kehidupan. Bulan Agustus 1945, saudara, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom atas dua kota di Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Dan serta-merta mengakhiri perang Asia Pasifik yang makan waktu kurang lebih 3,5 tahun. Kaisar Jepang pada waktu itu, Kaisar Hirohito, menyatakan menyerah tanpa syarat dan tentara Jepang ditarik pulang. Nah saudara, yang menarik di dalam hal ini adalah bahwa sebagian besar tentara-tentara Jepang ini lebih memilih harakiri atau bunuh diri daripada pulang sebagai tentara yang kalah perang. Bagi mereka, saudara-saudara, harga diri atau kehormatan itu jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga dari kehidupan itu sendiri. Hidup ini seolah-olah tidak mempunyai nilai. Karena kalau hidup itu mempunyai nilai, pasti dipelihara dengan baik. Nah saudara, coba saudara renungkan apa makna kehidupan bagi saudara. Kalau 10 orang saya tanya apa makna kehidupan, saya yakin 10 jawaban. Tidak ada yang sama. Buddha mengatakan bahwa hidup itu adalah penderitaan. Tetapi Alkitab lewat kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa hidup itu adalah kesia-siaan. Tetapi kita tidak akan membahas apa pendapat dari Buddha, dan juga kita juga tidak membahas tentang Pengkhotbah, karena kita ingin supaya hidup kita ini bukan satu hidup yang sia-sia, tetapi ada manfaatnya. Nah untuk ini saya akan mengajak saudara belajar dari pengertian Paulus tentang apa sih arti kehidupan. Galatia 2 ayat 20 menulis demikian, namun aku hidup. Jadi dia merasa bahwa saya ini sekarang hidup, tetapi bukan lagi aku hidup sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging
adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah saudara-saudara, di dalam ayat ini ada 3 frasa yang saya sengaja beri warna merah. Karena 3 frasa inilah merupakan 3 bagian yang akan kita bahas satu demi satu. Sebetulnya lebih dari ini. Tetapi mengingat kita nanti ada kegiatan, ada perjamuan kudus dan juga persepuluhan, maka kita akan bahas mengenai 3 bagian. Bagian yang pertama, di situ dikatakan bukan lagi aku sendiri yang hidup. Jadi Paulus itu tidak merasa walaupun dia hidup, tapi bukan dia sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Nah saudara-saudara, untuk membahas ini saya ajak saudara membaca 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan menulis demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yang saya tekankan ayat adalah ayat 19. Kita itu diingatkan bahwa saudara dan saya ini sudah ditebus dari kehidupan yang lama, yang kita pelajari dari orang tua kita, dari nenek moyang kita, itu yang kita pelajari. Dosa pun banyak. Tetapi di ayat 19, kita itu sudah ditebus bukan dengan perak dan emas atau barang lain, tetapi darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Saudara-saudara, barang yang digadaikan menjadi milik yang menebusnya. Jadi saya ambil contoh begini. Kalau seseorang membutuhkan dana, membutuhkan modal atau membutuhkan uang, dan memang dia sudah tidak punya apa-apa, satu-satunya jalan dia harus menggadaikan barang yang ada padanya. Barang ini kemudian dibawa ke pegadaian atau kepada orang lain untuk digadaikan. Kalau dia tidak bisa menebus sampai jatuh tempo, maka barang itu akan dilelang. Nah, siapa yang menebus, maka itulah yang menjadi pemilik barang yang baru. Saya sudah tidak punya hak lagi atas barang itu. Nah saudara, jadi sekali lagi barang yang digadaikan, yang sudah ditebus, itu menjadi milik yang menebus. Saudara dan saya sudah ditebus. Artinya bahwa kita ini bukan lagi milik kita, tapi milik Kristus yang menebus kita. Jadi hidup ini saudara-saudara bukan lagi milik kita. Karena kita sudah ditebus oleh Kristus lewat pengorbanannya di kayu salib. Saudara suka atau tidak suka mendengar uraian ini, atau saudara percaya atau tidak, itu adalah hak saudara untuk menerima ini sebagai satu kebenaran. Tetapi yang jelas, Rasul Paulus sangat menyadari bahwa hidupnya sudah ditebus oleh Kristus. Ia bukan lagi menjadi pemilik, tetapi pengelola dari kehidupan itu sendiri. Oleh sebab itu saudara-saudara, ia mengatakan bahwa hidupnya ini bukan lagi dia sendiri yang hidup, melainkan milik Kristus. Artinya bagi Paulus hidup itu cuma pinjaman. Nah kalau kita mau mengikut apa yang dikatakan Paulus, maka sebetulnya kalau saudara dan saya bisa hidup ini sebetulnya pinjaman. Karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Saya ambil contoh begini saudara. Ada seorang bapak, seorang pengusaha yang sukses, punya kekayaan. Satu waktu ada temannya yang datang, teman karib. Lalu dia bilang sama bapak ini, Pak, saya mau pinjam mobil. Karena saya ada rencana mau berlibur dengan keluarga saya. Bapak ini orangnya sangat baik dan juga temannya ini juga termasuk teman yang akrab. Jadi bilang oke, kapan kamu mau berangkat? Mungkin 2 hari lagi. Beritahu saja, ya, nanti saya siapkan mobilnya. Gak usah kamu ambil, nanti diantar sama supir. Demikian juga kalau kamu pulang nanti mobilnya diambil oleh supir saya. Sehari sebelum keberangkatan temannya, mobil itu dibawa ke bengkel, lalu kemudian diservis begitu baik, mesin-mesinnya semua diperiksa. Dia berharap supaya temannya ini
bisa menggunakan mobil ini dengan nyaman. Dicuci bersih sehingga mobil itu benar-benar mengkilat. Nah, pada hari akan berangkat, supir ini mengantar mobil, dipesan sama bapak ini. Nanti kamu berhenti di pompa bensin, tolong diisi full tank, BBM-nya harus penuh. Singkat cerita saudara, setelah beberapa hari dipakai, kemudian orang ini pulang, lalu dia nelpon bapak ini, Pak saya sudah sampai dan saya ada sedikit oleh-oleh buat bapak. Nah kemudian supir disuruh ngambil. Nah saudara-saudara, apa yang terjadi? Waktu mobil ini datang, itu mobil yang tadinya mengkilat, ya, yang bagus, memang mobilnya bagus. Saudara-saudara, mobil itu kotor, jelek, penuh dengan lumpur. Sampai supirnya bilang, ini Pak, aduh, ini nggak tahu dibawa ke hutan belantara apa ini sampai begini. Nah yang lebih menjengkelkan lagi, waktu mobil itu sampai di halaman, tiba-tiba mobil itu mati mesinnya. Si bapak ini tanya, kenapa kok mobil bisa mati? Supirnya jangan kesal, dia bilangnya bagaimana nggak mati, yang bensinnya habis, dia bilang gitu. Saudara-saudara, saya tidak mengatakan bahwa tidak berani menghakimi bahwa yang meminjam ini benar-benar nggak tahu diri. Ya. Tetapi saudara, kalau kita sadar ya, bahwa kita meminjam sesuatu, tentunya kita ingin mengembalikan lebih baik lagi. Si bapak ini saudara, yang mau marah, yang mau bagaimana lagi, ini teman baik. Tetapi paling tidak dia akan ingat-ingat, ini untuk pertama kali dan terakhir kali. Tidak akan ada lagi pinjam-meminjam. Jadi sekali lagi saudara, hidup kita ini hidup yang merupakan satu pinjaman. Kalau saudara dan saya sadar bahwa hidup ini adalah pinjaman, maka kita sebagai peminjam yang baik, kita seharusnya menjaga agar barang pinjaman itu, atau jelasnya hidup itu harusnya dipelihara dengan baik. Betul apa betul saudara? Baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Kalau kita sadar saudara, tidak ada orang Kristen tuh yang sakit. Sebab apa? Dia pelihara kesehatannya. Ya, dia pelihara kesehatannya. Makan tidak sembarangan. Dia pelihara rohaninya, firman Tuhan dibaca. Artinya dia sehat secara jasmani maupun secara rohani. Tapi kadang-kadang saudara, kita lupa dua-duanya. Secara jasmani kita tidak perhatikan, makan semaunya. Secara rohani juga kita bablas, tidak pernah baca Alkitab, apalagi berdoa. Jadi saudara, hidup yang merupakan pinjaman ini saudara, bagaimana kotornya, bagaimana jeleknya di hadapan Tuhan. Sadarkah saudara-saudara? Sadarkah saudara-saudara? Betapa sedihnya Tuhan melihat kehidupan seseorang yang telah ditebusnya dengan pengorbanan yang begitu mengerikan. Namun hidupnya masih bergelimang dengan dosa. Kalau saudara mempunyai kekasih, saudara berjuang mati-matian mengumpulkan uang untuk memberikan satu pemberian kepadanya. Tetapi waktu dia menerima, disia-siakan begitu saja. Saya rasa seberapapun besar cinta saudara, saudara sakit hati saudara melihat seperti itu. Berapa kali saudara kita sudah menyakiti hati Tuhan. Judi tetap judi. Selingkuh tetap selingkuh, malah bertambah banyak. Ya. Mabok tetap mabok. Gosip tetap gosip. Saudara sadar saudara, bahwa hidup kita ini hidup pinjaman. Satu waktu kita akan menghadap Tuhan. Adakah kita ini sesuatu yang cemerlang di hadapan Tuhan, atau kita datang dengan penuh lumpur? Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Sekali lagi saudara, sebab jika saudara dan saya sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan, sesudah sering diingatkan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Artinya apa?
Yesus tidak akan dikorbankan, tidak akan disalib untuk kedua kali, untuk ketiga kali, untuk 4 kali dan seterusnya. Hanya cukup 1 kali. Pada kesempatan ini mari saudara kita bertanya pada diri kita. Sementara saudara duduk, coba kita tanya. Sudah layakkah hidup kita di hadapan Tuhan saat ini? Ya. Mumpung kita masih di dalam rumah ibadah. Tanya saudara, adakah saya ini sudah layak di hadapan Tuhan? Saya tidak menghakimi saudara. Oleh sebab itu saya katakan saudara dan saya. Saudara bertanya, saya pun bertanya. Saya berdiri di depan saudara bukan berarti saya lebih suci dari saudara. Saudara tidak tahu isi hati saya. Mungkin saya lebih jelek, lebih jahat, lebih kotor, lebih najis, lebih dosa dari saudara. Saudara rajin ibadah, bisa mengusir setan, bisa bernubuat, itu bukan jaminan. Sebab pada saatnya nanti akan Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Kita bisa protes. Saya rajin Tuhan, saya bisa mengusir setan di dalam namamu, saya mengajar, saya mengadakan mujizat. Tapi Tuhan mengatakan, aku gak kenal kamu. Saudara-saudara hidup di dunia itu saudara, rata-rata 70 tahun. Tetapi sesudah itu ada kekekalan. Kadang-kadang kita lupa. Bagian kedua, frasa yang kedua, Kristus hidup di dalam aku. Artinya saudara, Paulus itu mengatakan Kristus itu hidup di dalam aku, artinya bahwa hanya Kristus itulah tempat kediaman Kristus, tidak ada yang lain. Oleh sebab itu dia menulis kepada orang Korintus, dia katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa roh Allah itu didiam di dalam kamu. Saudara-saudara, biar kita mau sadar saudara, bahwa kita ini bait Allah. Jadi kalau kita bicara dengan gereja, kadang-kadang pikiran kita tentang gereja. Tapi sebetulnya yang paling penting bukan gereja ini saudara. Gereja kita bisa jelek, tetapi jangan sampai gereja yang di dalam tubuh kita ini jadi juga jelek. Orang kadang-kadang berpikir, hanya memikirkan bagaimana gereja ini bisa bagus. Orang berpikir bagaimana gereja ini bisa nyaman. Orang berpikir bagaimana ada pendingin yang enak, supaya beribadah dengan enak. Tapi orang lupa bahwa yang utama bukan gereja secara gedung, tapi gereja di dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudara, kalau saya tanya sama saudara, ini apa? Saudara akan mengatakan ini segelas air. Kalau saya mengatakan ini segelas sirup, aduh. Walaupun saudara nggak berani secara terang-terangan, di dalam hati saudara ini orang gobloknya setengah mati. Kalau ini berisi sirup, maka ini dikatakan gelas sirup. Kalau berisi kecap, ini segelas kecap. Jadi apapun nama gelas ini tergantung apa isinya. Kalau air, air. Kalau minyak, minyak. Kalau kecap, kecap. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Siapa saudara dan saya, itu tergantung siapa yang kita biarkan menguasai hidup kita. Keinginan daging kita kah atau roh Tuhan kah? Sebagai satu perenungan, coba saudara renungkan. Masih pantaskah seseorang, katakanlah saya, mengklaim diri saya sebagai pengikut Kristus, sementara hidup saya sama sekali tidak mencerminkan pribadi Kristus? Dari nama saja, saya itu orang Kristen. Tetapi hidup saya tidak mencerminkan sebagai orang Kristen. Saya pernah punya sahabat seorang kontraktor. Zaman dulu saudara, dia cerita, kalau kita mau ngurus izin, ada beberapa meja yang harus kita lewati. Dan tiap meja itu minta syarat, tapi buntut-buntutnya duit. Tapi Pak, ada satu yang waduh gila. Orang-orang semua mengatakan itu benar-benar pejabat setan. Tapi namanya nama Kristen, saudara. Jangan sampai namanya Kristen,
pergi beribadahnya ke gereja sampai disebut orang setan. Kenapa? Sebab dia tidak mencerminkan Kristus di dalam dirinya. Paulus mengatakan, Kristuslah yang hidup di dalam aku. Artinya ia tidak lagi berjalan menurut keinginannya sendiri seperti kehidupannya yang lama. Tetapi Kristus itulah yang menjadi pusat kehidupannya. Lebih jauh saudara, dia menjelaskan dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Saudara-saudara, kalau saudara dan saya sadar dan mau menghargai Kristus hidup di dalam kita, maka dalam hidup kita bersama, kata firman Tuhan tadi, dalam hidup kamu bersama. Artinya bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak, bersama orang tua, bersama mertua, hidup bersama dengan tetangga, hidup bersama dengan masyarakat itu yang di pasar yang kita kenal, masyarakat yang ada di kantor yang kita kenal, dimanapun, saudara-saudara, maka Kristuslah yang seharusnya mewarnai kehidupan kita. Bukan kita yang menilai, tapi mereka melihat, ini benar-benar orang Kristen. Pikiranku bukan lagi pikiranku, tapi pikiran Kristus. Perasaanku bukan perasaanku lagi, tetapi perasaan Kristus. Saudara-saudara, jadi seharusnya kita berpikir secara Kristus, perasaan seperti Kristus. Jadi kalau kita sadar akan hal ini, seharusnya ada perubahan di dalam pola hidup kita hari demi hari. Terkecuali kalau saudara menistakan hal itu. So ada sih orang Kristen kadang-kadang kalau dinasihati nantang. Ya sok baik kamu ngomong. Saya kan jalan sendiri. Saudara ingat, omongan itu bukan menantang yang ngomong loh. Tapi tanpa sadar kita nantang Tuhan. Roma 6 ayat 3. Roma 6 ayat 3 menulis demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara perhatikan, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia. Jadi dalam baptisan itu saudara bukan artinya kita cuma nyemplung begitu saja, tanpa arti. Kalau cuma nyemplung begitu saja tanpa arti, ya masih mending kita nyemplung di kolam. Lebih enak. Tetapi ada satu pengertian. Kalau saya mendapat tugas konseling baptisan, saya katakan demikian, ingat loh, saudara boleh dibaptis tapi belum tentu saudara selamat. Kenapa? Nah sekarang motivasi saudara dibaptis itu apa? Kalau kita tidak sadar makna baptisan itu, sia-sialah semuanya. Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia. Nah apa yang dikuburkan itu? Dosa-dosa kita. Perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Keinginan-keinginan daging. Kebiasaan-kebiasaan yang jahat. Itu dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Karena apa? Orang yang mau dibaptis seharusnya mempunyai tekad, mempunyai niat bahwa dia mau berjalan bersama Kristus. Artinya semua dosa, semua perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan itu harus dihilangkan. Memang saudara-saudara, tidak begitu orang keluar lalu dia berubah. Tetapi paling tidak ada niat, ada keinginan, ada usaha. Jangan sekali-kali katakan bahwa aku tidak bisa berubah.
Kalau itu yang menjadi ucapan kita, berarti kita tidak mau berubah. Dan sampai kapanpun kita tidak akan pernah berubah. Saudara-saudara, waktu Yesus dikuburkan dan dibangkitkan, dia bangkit dengan tubuh yang baru. Sampai Maria pun tidak boleh menjamah karena dia mempunyai tubuh yang baru. Demikian juga kita yang dibaptiskan kemudian kita bangkit, saudara, keluar dari baptisan, mestinya hidup kita menjadi satu hidup yang baru. Apa itu hidup yang baru? Hidup dalam pertobatan. Kalau kita bicara tentang kekristenan, kita bicara tentang perubahan perilaku. Sikap yang menuju kepada penyesuaian diri pribadi kepada Kristus. Jadi seberapa jauh seseorang, saudara dan saya berada di dalam Kristus atau terpaut dengan Kristus, itu bukan ditentukan lamanya orang itu menjadi Kristen. Saya Pak, udah belasan tahun, puluhan tahun, dibanding sama Pak Gulo lebih lama saya. Tapi itu bukan berarti bahwa saya lebih baik dari Pak Gulo. Ada mungkin dengan bangga mengatakan saya itu ikut jadi anggota GBI Kalvari sejak gereja ini rumah biasa dibagi dua. Itu bukan jaminan, saudara. Mungkin saudara baru kemarin, baru bertobat. Tetapi saudara membuka lebar pintu hati saudara terbuka untuk menerima kehadiran Kristus. Dan mempersilahkan Kristus lewat firman-Nya menuntun dan membimbing orang saudara kepada satu perubahan pola hidup. Itu yang benar. Saudara, kalau saya saat ini mengaku di depan saudara, saya ini saudara adalah orang kaya. Waktu saya mengatakan saya orang kaya, saudara akan lihat saya. Apa yang saya pakai? Baju saya, semua yang ada pada saya. Apakah benar itu mencerminkan saya ini orang kaya? Tapi kemudian pada satu hari, ngakunya orang kaya, makan nasi jamblang aja utang. Coba saudara pikir, sesuai enggak dengan pernyataan? Nah, tukang jamblangnya lebih keren lagi. Pak, hutang ya Pak? Dia jawab, Bapak sih hutang melulu, enggak pernah bayar-bayar. Saudara-saudara, kalau saudara dan saya mengaku Kristus, pengikut Kristus, orang Kristen, pertanyaannya, apakah perbuatan atau perilaku kita sudah sesuai dengan pengakuan kita? Kalau hidup dan perilaku saudara dan saya tidak lebih baik dari perilaku orang yang di luar Kristus, sebenarnya saudara kita gagal menjadi orang Kristen. Kita gereja saban Minggu, saban Kamis, komsel nggak pernah kita libur. Doa pagi, doa puasa kita ikut terus. Tetapi kita lebih jahat dari Pak Haji tetangga kita. Malu saudara, malu. Lebih licik lagi. Saudara-saudara, kalau orang menuding kita, sebetulnya bukan menuding kita. Siapa yang di dalam kita itu yang dituding. Kristus yang ada di dalam kita itu yang dituding. Tanpa kita sadar, kita mempermalukan Tuhan. Dan yang lebih parah lagi saudara, hidup kita gagal menjadi Kristus. Menjadi saksi Kristus. Kita akan menjadi batu sandungan. Dan yang lebih menyedihkan, nama Tuhan dipermalukan. Yesus itu mengingatkan, kamu adalah garam dunia. Siapa yang disebut kamu? Saudara dan saya. Apa keistimewaan garam? Dia itu asin. Membuat sedap masakan, membuat awet ikan dan sebagainya. Tapi kalau garam itu sudah kehilangan asinnya, kata Yesus, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalau saudara dan saya sudah hilang kekristenan kita, saudara, kita itu akan disepelekan orang, dipinggirkan orang.
Kita jalan saja orang diem, bubar. Dan kadang-kadang kita dilecehkan, kita diinjak-injak orang. Yuk bareng sama Bapak itu yuk. Alah jangan. Kenapa sih? Namanya Kristen tapi waduh gila. Saudara-saudara, pernahkah saudara dan saya menyadari akan hal ini? Bagian ketiga, saudara. Di situ dikatakan hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup dalam iman dalam Anak Allah. Perhatikan saudara. Rasul Paulus dia menulis sekali lagi. Hidup oleh iman dalam Anak Allah. Bukan kepada Anak Allah. Penjelasannya begini saudara. Iman yang dimiliki Paulus itu bukan sekedar iman tempelan. Namanya Kristen, tapi imannya nggak ada. Waduh gimana ya? Waduh gimana ya? Lalu imannya di mana? Gampang goyah, gampang khawatir, gampang cemas, gampang marah. Lalu imannya di mana? Itu yang namanya iman tempelan. Tempelnya di mana, Pak? Tempelnya di KTP. Ya, tempelnya di KTP. Coba saudara lihat KTP saudara. Agama Kristen. Tapi saya berharap jangan seperti ini. Jangan hanya tempelan Kristen. Tapi seperti apa yang dimaksud dengan iman oleh Paulus. Dikatakan oleh Paulus di dalam Tuhan. Artinya saudara, bahwa iman yang dimiliki Paulus itu bukan sekedar iman tempelan kepada Kristus, sekedar ucapan, sekedar apa yang tercantum di dalam KTP, tetapi Paulus mengartikan iman yang bukan hanya percaya dengan penuh keyakinan, tapi juga sekaligus ia mampu mempercayakan hidupnya kepada di dalam tangan Tuhan. Itu iman yang sesungguhnya. Sehingga apapun yang dia peroleh dari Tuhan, ia menerima dengan ikhlas. Sekalipun mungkin itu sangat bertentangan dengan kehendak hatinya atau hati nuraninya, dia tetap terima. Dalam keadaan sukacita penuh dengan berkat maupun dalam penderitaan, Tuhan itu tetap baik. Itu imannya Paulus. Beranikah kita mengatakan seperti itu? Kita kadang-kadang kalau dapat berkat puji Tuhan. Tapi kalau kita berdoa nggak didengar, kata kita nggak didengar Tuhan. Saudara, kalau ada yang berani mengatakan bahwa Tuhan tidak mendengar doa kita, sadar nggak kita bahwa kita mengatakan bahwa Tuhan itu budak, saudara. Didengar atau tidak didengar, dikabulkan atau tidak dikabulkan, berani nggak kita mengatakan bahwa Tuhanku itu tetap baik? Itu imannya Paulus. Sebab apa? Sebab dia sangat percaya bahwa apapun yang ia dapat dari Tuhan itu adalah untuk kebaikan bagi dirinya. Oleh sebab itu saudara tidak heran kalau ia menulis kepada orang Roma 8 ayat 28. Ditulis begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, di dalam ayat itu dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu tidak dirinci apa itu. Bisa baik, bisa juga tidak baik. Nah saudara-saudara, kalau saudara beriman seperti Paulus, kalau kita yakin bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala perkara, baik itu baik ataupun buruk, tetapi dia tetap berpegang kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia katakan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, bagi saudara dan saya yang tetap mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, waktu Yairus berjalan di tengah jalan, datang utusan dari rumah. Dia mengatakan, Yairus, Tuan, anak Tuan itu sudah mati.
Lalu untuk apa Tuhan bersama-sama dengan Yesus? Kita kan kadang-kadang menghadapi hal yang sama. Toko saya sudah tutup, istri saya sudah minggat, suami saya sudah kawin lagi, sudah putus, tidak ada harapan. Tetapi apa Yairus meninggalkan Tuhan? Dia tetap bersama Tuhan. Cerita belum berakhir. Kalau Yairus pada waktu itu dia tinggalkan Tuhan, anaknya benar-benar mati. Tetapi dia tetap bertahan. Inilah namanya imannya Paulus. Baik dalam keadaan senang maupun susah, Tuhan itu tetap baik. Begitu keyakinan Paulus sehingga ia bersaksi. Ini kesaksian Paulus. Aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Nah, apa yang dimaksud duri itu memang tidak disebutkan secara rinci. Menjadi perdebatan bagi ahli-ahli Alkitab. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Aku sudah berdoa, sudah berseru kepada Tuhan 3 kali aku berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Nah, di sini saudara harus belajar apa artinya iman. Banyak hamba-hamba Tuhan menekankan tanpa ada rincian. Asal saudara beriman, pasti doa saudara didengar Tuhan dan dikabulkan Tuhan. Hati-hati saudara. Paulus itu bagaimana dekatnya dengan Tuhan. 3 kali dia berdoa sama Tuhan. Saudara perhatikan apa jawab Tuhan kepada Paulus. Cukuplah kasih karuniamu bagimu. Artinya apa? Bahwa Tuhan menolak doa permohonan Paulus 3 kali. Apakah Paulus berdoa tanpa iman? Apakah Paulus kurang dekat dengan Tuhan? Dekat dengan Tuhan. Apakah Paulus kurang pengorbanan? Banyak pengorbanannya buat Tuhan. Tetapi toh dia ditolak 3 kali dalam doa. Apalagi dengan saudara dan saya. Ke gereja kalau angin-anginan. Baca firman Tuhan kalau nggak ngantuk. Ibadah. Kalau membosankan, tidur enak memang, suasananya dingin, adem. Paulus itu kurang apa? Tapi dengan jelas Tuhan mengatakan, cukup kasih karunia padamu. Apakah Paulus meninggalkan Tuhan? No. 2 Korintus 12 ayat 10 dia katakan begini. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan. Dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah saudara, yang dimaksud dengan kelemahan oleh Paulus ialah tatkala doanya ditolak oleh Tuhan. Coba saudara, kalau saudara berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan. Supaya toko saya itu bisa diberkati Tuhan. Lalu Tuhan berkata, nah toko bahkan bangkrut. Kira-kira saudara masih terus doa? Apa saudara masih terus beribadah di GBI Kalvari? Apa pindah agama? Itu satu kelemahan bagi Paulus, bagi kita semua. 3 kali doanya ditolak. Ketika ia mengalami siksaan, mengalami penganiayaan, mengalami kesesakan. Nah dari hal-hal itu sebetulnya saudara, Paulus itu punya alasan tepat dia untuk kecewa sama Tuhan. Betul apa betul? Sekarang saya jujur sama saudara, coba saudara jawab dengan jujur. Kalau saudara mengalami seperti Paulus, saudara kecewa nggak sama Tuhan? Saudara tuh nggak mau jawab, tuh bingung atau apa gitu ya. Saudara melototin saya terus gitu tuh ya. Coba kalau saudara seperti Paulus, doa 3 kali. Lalu mungkin Paulus, kalau saya nih jadi Paulus, saya ungkit-ungkit itu. Kan saya dekat dengan Tuhan, kan saya sudah berbuat ini dan itu. Tetapi saudara baca riwayat Paulus, belum pernah dia mengungkit itu. Jadi saudara dengan mengalami hal-hal tersebut, sebetulnya ia mempunyai alasan untuk kecewa pada Tuhan. Lalu meninggalkan Tuhan. Apalagi saudara kalau mengingat latar belakang Paulus sebelum mengenal Tuhan. Saudara, Paulus itu bukan orang sembarangan. Ia seorang pemuda yang mempunyai kedudukan loh. Seorang yang terhormat. Seorang Farisi.
ahli agama, cerdas, berpendidikan tinggi, warga negara Roma, dan mempunyai masa depan yang cemerlang. Apa kurang lagi, saudara? Kalau saja saudara jujur di hadapan Tuhan, kalau saya seperti ini saudara, kemungkinan saya akan lari. Apa gunanya saya meninggalkan semua yang cemerlang, hanya untuk minta disembuhkan dari sakit penyakit saja, yang sebetulnya Tuhan tidak mau. Bahkan saya mengalami penderitaan, mengalami siksaan, mengalami kesesakan. Saudara, akan tetapi pada kenyataannya, dalam menghadapi berbagai macam masalah dan penderitaan, ia tetap kuat, tetap tegar, dan ia tidak lari meninggalkan Tuhan, apalagi menghujat Tuhan. Saudara-saudara, itu yang dinamakan iman di dalam Tuhan. Percaya dengan sungguh dan mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Karena apa? Karena dia merasa bahwa hidup ini bukan miliknya lagi. Dia serahkan. Oleh sebab itu ia dengan yakin berkata bahwa di dalam kelemahannya justru ia merasa tetap kuat. Artinya apa? Dia tidak meninggalkan Tuhan. Kenapa, saudara? Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, di dalam Kristus yang memberi kekuatan padaku. Nah, apa yang kita bisa pelajari? Saudara-saudara, ingat baik-baik, apapun kesulitan, masalah, persoalan apapun yang saudara hadapi, jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan. Sebab itu yang akan memberikan kekuatan bagi saudara. Kalau saudara sudah merasa tidak kuat, satu-satunya jalan saudara berlutut di hadapan kaki Tuhan, berseru, Tuhan, aku sudah tidak kuat, Tuhan. Masa Tuhan membiarkan? Anak saudara kalau menangis karena tidak bisa membuat PR, apa saudara biarkan? Mungkin salah-salah, udah kamu pinggir, mama yang kerjakan. Yang dapat 10 mamanya bukan anaknya, saudara-saudara. Apalagi sekarang zaman internet, banyak orang tua yang menggantikan anaknya. Betul saudara-saudara? Amin, saudara bilang gitu. Makanya gurunya heran, ulangannya kok bagus-bagus sih. Saudara, sekali lagi, apapun persoalan dan masalah saudara, ingat, itu bukan akhir dari cerita. Kalau saudara tetap bertahan, ada akhir yang happy ending. Saudara, di dalam situasi sekarang ini, susah kan? Orang terfokus untuk mengejar berkat dan mujizat. Wah, gereja, cari apa? Cari berkat. Kemana ke gereja? Cari mujizat. Mungkin ini karena kita ini terlalu banyak mendengar khotbah tentang berkat, tentang mujizat. Kan itu memang jualan yang paling enak, saudara. Daripada cerita tentang dosa begini. Kita terlalu banyak mendengar khotbah tentang berkat dan mujizat. Sehingga banyak orang yang salah memahami konsep berkat dan mujizat. Dan akibatnya apa, saudara? Mereka gampang kecewa, gampang mengeluh, dan bahkan meninggalkan Tuhan ketika tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita baca firman Tuhan? Wah, bosan. Kita nggak pernah dapat jawaban, kita tidak pernah mendapatkan jalan keluar. Lebih baik kita di rumah aja. Ke gereja sama nggak ke gereja sama aja. Iya kan? Sekali lagi saudara, coba belajarlah kepada Paulus. Sekali dengar baik-baik saudara, saya tidak membantah bahwa berkat dan mujizat itu adalah hak setiap orang percaya. Dengar baik-baik nih ya. Tetapi sadarkah saudara bahwa di samping hak yang selalu saudara tuntut, saudara juga mempunyai kewajiban yang tidak kalah pentingnya yang harus kita lakukan. Jadi jangan haknya saja kita kejar, tapi ada kewajiban. Salah satunya apa, saudara? Menjaga agar hidup kita menjadi suatu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Sudah nggak kita lakukan ini? Yang gampang saja, saudara. Jadikan setiap ibadah saudara, baik itu di gereja, baik itu di rumah, di mana saja, jadikan ibadah yang berkualitas. Apa itu ibadah yang berkualitas? Waktu saudara duduk di waktu ibadah, fokuslah kepada Tuhan.
Carilah Tuhan. Jangan orang fokus, saudaranya fokus sambil merem. Kebablasan tidur saudara. Enak. Bosan baca ayat, ambil dari sini. Keterusan. Iya ya. Si anak tuh belum bayar hutang, dia WA. Mending balasannya menyenangkan hati, kurang ajar lagi. Kan saya sudah bilang, kalau saya punya duit, balas lagi. Kapan lu punya duit? Ya kalau ada, memang lu setan. Ya balas gitu. Kita sudah tidak berkualitas. Saya tidak mungkin melaporkan saudara. Sebab itu bukan tindak pidana. Tapi ingat, saudara berhadapan dengan Tuhan. Karena saudara harus yakin, Tuhan ada di sini. Saudara, pertanyaannya sekarang, sudahkah saudara mengamalkan hal-hal itu? Yang terpenting saudara dalam hidup ini adalah bukan berapa lama kita hidup, tetapi seberapa besar hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Serta seberapa jauh hidup saudara dan saya menjadi satu kesaksian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang pada akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara bisa menyenangkan hati Tuhan, sama seperti seorang anak bisa menyenangkan hati orang tuanya. Kalau anak saudara bisa menyenangkan hati saudara, apapun yang diminta anak, bukankah saudara akan beri? Tuhan berkati kita semua ya. Kita berdoa saudara-saudara. Tuhan terima kasih, hamba telah menyelesaikan tugas hamba, menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan bisa menjadi berkat, mengubah kami lebih mengerti Tuhan. Kami akan hidup dekat dengan Engkau. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Saudara, terima kasih buat perhatian saudara. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf, itulah kekurangan saya. Lebihnya itu ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Apabila kasih Tuhan, persiapkan diri saudara, persiapkan juga roti dan anggur. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bisa angkat tangan supaya dilayani oleh para petugas. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu sama-sama berdiri. Tiadakan ingat salahku, Tuhan selalu ampuni. Bapa dalam sorga, dalam Kristus Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih pada siang hari ini. Kami sudah mendengar sebagian daripada firman Tuhan yang menjadi penutur langkah kehidupan kami. Lewat firman-Mu, Engkau mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi, betapa hidup ini sangat berharga karena Kau sudah tebus
dengan darah-Mu yang mahal. Pada kesempatan siang hari ini kami memiliki roti dan anggur. Kami minta kuasa Tuhan memberkati, menguduskan roti dan anggur ini supaya layak menjadi sakramen perjamuan kudus bagi kami. Biarlah pada saat kami menerima roti dan anggur ini, kami teringat bahwa 2000 tahun yang lalu Engkau sudah rela mati, tubuh-Mu dihancurkan dan darah-Mu dicurahkan untuk menebus hidup kami. Layakkan kami semua masuk dalam sakramen perjamuan kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, perjamuan kudus yang utama bukan roti dan anggur, tetapi kita mengingat kembali akan karya keselamatan Tuhan Yesus yang telah mati menebus dosa kita di atas kayu salib. Mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kita lebih tinggi daripada kepala kita sebagai penghormatan kita kepada tubuhnya yang dihancurkan bagi kita. Dan dengarkan apa yang firman Tuhan katakan demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, kata Paulus, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam itu yang diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sekarang kita ucapkan dengan iman kita. Saya percaya inilah tubuh Yesus yang dihancurkan karena dosa-dosa saya. Saya percaya karena bilur-bilur Yesus segala penyakit saya telah disembuhkan. Apakah saudara percaya bahwa inilah tubuh Kristus? Mari dengan iman kita terima dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat cawan anggur yang ada di tangan kita lebih tinggi daripada kepala kita sebagai penghormatan kita kepada darah Kristus yang dicurahkan. Dan dengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya bahwa inilah darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan siang hari, oleh kemurahan Tuhan, Engkau melayakkan kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kami sudah menerima roti dan anggur sebagai daripada iman kami adalah tubuh dan darahnya Yesus, dan sudah bersatu dalam tubuh dan darahnya kami. Kami percaya ada kuasa dalam tubuh dan darahnya Yesus. Kami sepakat pada siang hari, kami bebaskan Roh Kudus-Mu. Biarlah berkarya di dalam pribadi lepas pribadi, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dibangkitkan, dan diberi kekuatan yang baru. Bahkan yang hampir berputus asa diberi pengharapan yang baru. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Besar anugerah. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk kembali. Terima kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin Jemaat Tuhan terkasih, karena ini adalah minggu yang pertama, maka kita akan diberikan kesempatan. Yang pertama untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di GBI Kalvari. Dan untuk persembahan yang kedua, kita diberikan kesempatan untuk mengembalikan persepuluhan pada pagi hari ini. Mari kita berikan dengan sukacita dan kita nyanyikan pujian Dialah Jehovah. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup, hidup berkelimpahan. Aku percaya Tuhan tak pernah
Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita bersama-sama membawa dalam tangan Tuhan persembahan mingguan kita dan persembahan persepuluhan yang kita kumpulkan pada ibadah siang hari ini. Angkat tangan saudara. Adakah di kantung persembahan di depan dari kita satu di dalam doa. Bapa dalam sorga, di dalam Kristus Tuhan, kami sungguh percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melihat segala sesuatu yang kami lakukan pada siang hari ini. Kami sudah mengembalikan persembahan kami, baik persembahan ucapan syukur kami, persembahan mingguan kami, demikian juga kami mengembalikan persembahan persepuluhan. Karena kami sangat sadar dari apa yang kami terima sepanjang bulan ini, ada bagian yang harus dikembalikan kepada Tuhan. Dan itu yang kami lakukan pada siang hari ini. Kami minta Tuhan sendiri memberkati, menguduskan persembahan ini, supaya layak menjadi berkat bagi rumah Tuhan dan bagi ladang pelayanan pekerjaan Tuhan. Selanjutnya hidup kami percaya ke dalam tangan-Mu, di dalam kekuatan kuasa-Mu. Kami bersatu hati berseru berkata, biarlah Engkau sendiri yang memerintah, berdaulat atas hidup kami. Bawa kami dalam jalan-jalan-Mu. Mampukan kami melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, salam sejahtera, salam. Saya mau melihat tangan-tangan diberkati Tuhan pada ibadah kedua ini. Bisa lambaikan tangan semua diberkati? Ya, tepuk tangan bagi Tuhan, semua diberkati. Puji Tuhan. Saudara, sebelum saya menyampaikan beberapa informasi kepada saudara, ada satu saudara yang baru pertama bergabung dengan kita, yaitu saudara Andreas Christ yang dari Kesambi. Bisa lambaikan tangannya? Tinggalnya di mana nih? Tempat duduknya di mana? Oh, ternyata ada di sebelah kiri saya. Kita sambung dengan pujian spesial. Selamat datang, saudaraku. Diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya atas nama Ibu Gembala Jemaat mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Bapak Hendy Andreas, yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Dan salam juga dari Ibu Gembala Jemaat kepada jemaat yang hadir pada ibadah kedua ini. Beliau tetap sehat, ada di rumah, dan kita doakan beliau tetap panjang umur, tetap kuat, untuk mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara, saya menyampaikan beberapa informasi penting kepada saudara. Saudara perhatikan supaya saudara jangan ketinggalan kegiatan. Ibadah minggu depan pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. 3 kali ibadah, tema firman Tuhan, mukjizat itu masih ada. Disampaikan oleh Bapak Pendeta Ana Supratman SPD MTH. Kemudian ibadah tengah minggu masih libur, karena persiapan Natal dan Tahun Baru. Ya, saudara, ibadah syukur Natal diakonia akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, tempatnya di lantai 3, kepada jemaat yang tergabung di dalam anggota diakonia, baik yang tinggal di Cirebon maupun yang dari Losari. Saudara diundang hadir juga merayakan ibadah syukur Natal yang akan diadakan tanggal 8 Desember 2020. Ya, kemudian ibadah anak-anak remaja kita dengan tema euforia, mereka akan mengadakan Natal juga pada tanggal 19 Desember 2020. Kepada anak-anak remaja, mungkin ada cucu atau anak saudara di rumah yang masih belum bergabung di dalam kebaktian remaja, bisa didorong, dimotivasi supaya bisa
gabung pada tanggal 19 Desember 2020. Ya, kemudian ibadah syukur, malam kudus dan Natal. Saudara, perlu diperhatikan tanggal 24 Desember 2020 pada jam 6 sore, jam 18 itu ibadah syukur malam kudus akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Benyamin Jemailo MBA. Kemudian besoknya tanggal 25 Desember 2020 pada jam 10 juga kita mengadakan ibadah Natal, ibadah syukur Natal. Pada jam 10 firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendy Andreas, dan pada sore harinya pada jam 18 atau jam 6 sore saya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Jadi saudara perhatikan, kalau tahun-tahun kemarin kita mengadakan Natal pada tanggal 25 itu satu kali. Tetapi untuk tahun ini pada tanggal 25 itu dua kali diadakan Natal, yaitu pada jam 10 dan pada jam 6 sore. Kenapa diadakan seperti itu? Supaya jangan terlalu berjubel, jangan terlalu banyak sekali jemaat yang datang. Nah, oleh sebab itu kami menghimbau kepada saudara, khususnya jemaat GBL Kalvari yang senantiasa setia beribadah di tempat ini, karena kapasitas yang diizinkan pemerintah yaitu cuma 50% dari gedung, daripada kapasitas gedung yang ada, maka kami hitung kapasitas gedung yang kita punya ini dari sayap kanan sampai sayap kiri, dan juga nanti cadangannya di balkon itu 700 orang jemaat. Oke, nah oleh sebab itu kami menghimbau kepada jemaat supaya datang lebih awal. Datang lebih awal dan saudara bisa duduk dengan tenang sampai mengikuti ibadah. Kepada saudara yang tidak bisa datang atau kuotanya 700 sudah mencukupi, maka kami mohon maaf supaya saudara bisa mengikuti live streaming, yaitu di channel YouTube, juga di Instagram. Saudara bisa mengikutinya di rumah, atau pada besoknya tanggal 25. Jadi tanggal 24 saudara terlambat, besoknya masih ada kesempatan pada jam 10 saudara bisa datang. Tapi toh juga misalnya besoknya juga saudara terlambat lagi ya. Nah saudara kemungkinannya bisa ikuti lagi channel YouTube atau Instagram, bisa ikuti. Tapi kalau saudara mau datang langsung juga pada sore hari, jadi tetap ada kesempatan kepada saudara. Dan kalau juga sorenya saudara terlambat, kami anjurkan tetap ikutilah kebaktian di YouTube dan begitu juga di Instagram saudara. Ya, nah itu yang kami sampaikan kepada saudara. Oleh sebab itu persiapkan diri, waktu saudara dibagi waktunya supaya saudara jangan terlambat. Karena memang kita harus taat kepada pemerintah, yaitu ketentuan pemakaian gedung gereja, kapasitas yang ada cuma diizinkan 50%. Jadi seperti tetap menerapkan protokol kesehatan saudara. Nah kemudian saudara nanti kalau selesai ibadah ini, kepada Bapak Ibu yang sudah ikut kebaktian penyerahan anak kemarin itu tanggal 29 November kemarin, sertifikatnya udah bisa diambil di meja penerima jiwa baru. Kita akan melihat video klip daripada Natal anak-anak remaja. Even there's no party outside, no lights lighting up through the sky, no wise could see further than the mass. I will still run, assure my euphoria. Shalom teman-teman, kami dari RBI Kalvari mengundang teman-teman semua untuk datang ke Euphoria Internet Worship Night with Casey Worship Group.
tanggal 19 Desember 2020 jam 4.30 sore di GBI Kalvari, Jalan Yosodaso, nomor 44 Cirebon. Tersedia tiket dalam jumlah terbatas, so grab your tickets now melalui kontak di bawah ini. See you later at Euphoria 2020. RBI Kalvari, go for Jesus! Shalom Bapak Ibu semua, kami dari RBI Kalvari mengundang jemaat sekalian untuk datang ke Natal RBI 2020 Euphoria Intimate Worship Night with Kids Worship Youth tanggal 19 Desember 2020 jam 4.30 sore di GBI Kalvari Cirebon, lantai 1. Untuk datang ke Euphoria 2020, jemaat sekalian perlu mengisi tiket dengan scan barcode menggunakan aplikasi kamera atau lain. Bisa juga dengan menulis link bit.ly/Euphoria 2020 dengan huruf E yang besar. See you at Euphoria 2020, RBI Kalvari, go for Jesus! Ya, itu informasi terakhir yang kami sampaikan kepada saudara. Mari kita selesaikan ibadah kita, sama-sama berdiri, masing-masing pribadi mengucap syukur kepada Tuhan. Kami tetap pesankan kepada saudara, marilah tetap taat kepada protokol kesehatan. Saudara, bukan hanya di ruangan ibadah, tetapi pada saat saudara keluar, tetap memakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Itu bagian yang bisa kita lakukan. Tetapi percayalah bagian Tuhan, Dia akan memproteksi saudara, Dia akan melindungi, menyertai saudara. Karena saudara taat kepada apa yang sudah disepakati. Disepakati di dunia, itu juga disepakati di sorga. Amin saudara, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam Kristus Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ibadah kedua ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, kami bisa ikuti dengan baik. Kami bebas memuji-muji, membesarkan, memasyurkan, meninggikan nama Tuhan. Karena kami sangat sadar Engkaulah satu-satunya pribadi yang layak menerima hormat, pujian, dan pengagungan. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan juga. Karena kami sudah mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Engkau mengingatkan kami, Engkau mengajar kami betapa berharganya hidup kami. Engkau rela mati menebus hidup kami. Biarlah pada saat ini kami sadar bahwa hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi telah menjadi milik Kristus Tuhan. Berkarya dalam hidup kami mulai pada siang hari ini. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mempercayakan perjalanan kami dalam tangan Tuhan. Sertai kami, lindungi kami. Kuasa-Mu menghantarkan kami sampai di rumah dengan selamat. Bertemu keluarga dalam keadaan baik. Bahkan sepanjang hari-hari yang kami lalui, kami sepakat berkata, biarlah Engkau sendiri yang memerintah, berdaulat atas hidup kami. Di dalam segala sesuatu, biarlah Engkau sendiri memegang kehidupan kami. Saat ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kehadiran-Mu lah yang menjadi sumber berkat yang kami perlukan. Jemaat Tuhan milik Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan hati dan pikiran-Mu, dan aminkan semua berkat Tuhan yang akan diucapkan buat-Mu. Diberkatilah hidup-Mu, diberkatilah keluarga, suami, istri, anak, dan cucu. Diberkatilah rumah tempat tinggal-Mu, sandang pangan-Mu diberkati, ekonomi dan keuangan-Mu Tuhan berkati, bahkan sekolah studi dan perkuliahan-Mu Tuhan berkati. Kesehatan tubuh jasmani-Mu juga Tuhan berkati, dan pertumbuhan rohani-Mu semakin hari semakin bertumbuh dan Tuhan berkati. Kiranya berkat daripada Bapa Sorgawi, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pengurapan daripada Roh Kudus-Nya menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Jemaat yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Dimuliakan